Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk aransemen kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Mbak Yuli Siti Munawaroh SE selaku Kepala Bagian Keuangan dari Susilawati Susmono Official akan berbincang-bincang tentang pasang surut kehidupan. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Susilawati Susmono Official. Apa kabar, Mbak Yuli? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, banyak sekali di dalam kehidupan kita memiliki namanya pasang surut kehidupan. Iya. Topik ini Mbak Yuli ambil apa latar belakang? Latar belakang saya mengambil topik ini karena setiap manusia pasti mengalami pasang surut kehidupan. Nah, dalam pasang surut kehidupan terkait dengan Mbak Yuli, apa dalam aransemen kehidupannya? Dalam aransemen kehidupannya, saya mengalami pasang surut kehidupan baik bersifat lahir maupun batin. Yang bersifat lahir adalah saya mengalami bagaimana mendapatkan kebaikan, kesenangan, dan mendapatkan ilmu. Kemudian surut kehidupannya adalah saat saya mendapatkan cobaan dan ujian hidup yang sangat berat bagi saya, sehingga saya mengalami suatu penurunan atau kerapuhan atau keretakan itu, sehingga saya sempat mengalami putus asa. Dalam tataran apa putus asanya? Dalam tataran putus asanya, pada masa kecil saya pernah tinggal tidak dengan orang tua. Saya merasa rasanya saya seperti merasa hidup sedih gitu, Bu, gitu. Sedihnya karena merasa dibuang? Iya, begitu. Namun dalam kesedihan itu, alhamdulillah, dengan berdoa dan bermohon kepada Tuhan, menemukan satu titik. Ya. Titik bahwa pasang surut harus dialami. Iya, harus dialami. Menerima pasang surut itu. Iya, berproses sampai dengan menerima. Menerima itu tidak mudah. Iya. Pada saat sudah mengalami rasa Iya. dibuang ya, Iya. oleh orang tua. Tidak dibuang, Bu, merasa disisihkan. Disisihkan. Iya. Lalu di dalam ujian untuk menempuh yang namanya pasang surut kehidupan, ujian yang terberat di dalam pasang surut itu apa? Supaya tidak terus-menerus mengalami pasang surut itu. Iya, yang terberat terakhir kali adalah saya saat kehilangan anak saya pada saat menjelang melahirkan itu. Itu sangat berat bagi saya, Bu. Itu dalam titik nadir yang terendah. Iya, terendah, sangat Merasa kehilangan. merasa kehilangan. Setelah 9 bulan di dalam kandungan lalu lahir, Iya. tidak bisa diselamatkan. Iya, Begitu. tidak bisa diselamatkan. Itu Ya. sangat berat bagi saya. Nah, beratnya itu karena manusia merasa dirinya ada. Iya, betul. Merasa dirinya ada, merasa memiliki itu. Ya. Bu. Disitulah. Jadi mendapatkan tamparan bahwa sesungguhnya saya ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ya. Tidak memiliki daya upaya apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sesungguhnya. Nah, pada saat mengalami titik terendah di dalam pasang surut itu, surutnya bahkan kalau diibaratkan air laut, hilang airnya. Iya. Tidak, biasanya kan ada gelombang pasang surut sedikit ya, Iya. di tepi pantai, lalu masuk lagi ya ke dalam sedikit, keluar ya pasang ya. Ini mengalami sampai seperti kering kerontang. Iya, seperti kering kerontang. Bahkan sepertinya hidup saya tidak berarti lagi karena saya kehilangan anak saya tersebut. Berapa lama waktu memulihkan atau pemulihannya itu berapa lama ya? Kira-kira sekitar 3-6 bulan. Sudah bisa melepas? Sudah bisa perlahan-lahan mulai melepas, menerima bahwa semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Mbak Yuli, banyak sekali orang mengalami hal seperti yang dirasakan ya. Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman ya, para sahabat yang mungkin keluarga yang mengalami kehilangan? Yang mengalami kehilangan, alhamdulillah
Saya mendapatkan solusi karena saya pernah belajar, Bu. Saya pernah belajar di suatu lembaga pendidikan ketauhidan dan mendapatkan ilmu yang sekarang solusinya ada di LKSS. Dan dari situ saya mendapatkan cara bagaimana bisa menerima keadaan tersebut dan bisa pasrah kepada Allah, Bu. Apa yang dapat dilakukan dalam kepasrahan itu? Dalam kepasrahan itu yang dapat dilakukan adalah tetap ingat bahwa saya diciptakan di dunia ini pasti ada manfaatnya dan pasti ada tugas dan tanggung jawab yang harus saya pikul. Jadi tidak perlu terlalu fokus terhadap hal yang kehilangan tersebut. Saya harus bangkit. Ada hal yang masih tanggung jawab saya harus saya kerjakan. Itu ya, Iya. yang membuat kamu bangkit ya. Iya. Ingat bahwa ada janji kepada Tuhan itu yang harus Iya. dipenuhi. Iya. Itu yang membuat engkau bangkit. Iya. Ya. Apa Yul tips yang paling mendasar untuk disampaikan kepada siapapun yang mendengarkan aransemen kehidupan, aransemen dari do yang rendah menuju do yang tinggi, klimaksnya untuk dicapai? Yang paling mendasar adalah kita harus menyadari apa hal-hal yang baik dan yang buruk yang ada dalam diri kita. Seperti saya ini, Bu, sesungguhnya ini saya punya penyakit hati istilahnya. Penyakit hati yaitu kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah akar kegelapan. Jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita itu diberikan kelebihan, misalnya mampu melakukan A, B, C, D, kemudian kita sombong. Kita tidak menyadari. Kadang-kadang sudah diberi nasihat pun tidak menyadari. Akhirnya cara Tuhan untuk menegur kita dengan ujian-ujian tersebut, akhirnya tersadar bahwa sesungguhnya saya itu nggak ada apa-apanya, saya itu bukan siapa-siapa, dan saya nggak berdaya sesungguhnya. Dalam titik kesadaran itu bahwa kehendak pada saat lahir itu kan diadakan, dan ada karep Tuhan di dalam kehendak itu. Ayah ibu yang mengadakan kita sebagai dapurnya. Nah, titik kehendak itu, semakin banyak kehendak kan manusia semakin sombong. Betul. Nah, bagaimana manusia mengakhiri kehendaknya pribadi lalu mendapatkan pencerahan untuk menjalani kehendak Allah kan sebenarnya. Nah, bagaimana sikapnya di dalam hal ini? Dan memang untuk sampai menyadari itu berproses, Bu. Berproses. Karena kadang saya sadar kalau saya itu salah tapi tetap aja berjalan. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, gimana caranya supaya mutus ini? Gimana caranya supaya sadar bahwa kehendak kita itu ada yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu, Bu. Kemudian dengan belajar tersebut akhirnya tersadar dan mulai. Kita tuh tidak punya kehendak, Yul, adanya. Iya. Ya, bahwa kita ada bukan kehendak kita kan. Iya. Orang tua mengadakan kita juga tanpa kehendak Tuhan kan tidak ada kita. Iya. Akan gugur tadi. Nah, apakah korelasi dengan anak yang kehilangan anak yang lahir akhirnya meninggal? Apakah itu menjadi suatu puncak kesadaran? Iya, Bu. Itu puncak. Iya. Bahwa akhirnya kehendak kita ingin mempunyai anak tadi begitu saja hilangnya. Iya, betul, Bu. Tersadar di situ. Sadar. Oh, ini bukan kehendak saya seharusnya kan begitu. Iya, ya. Betul. Ya. Tapi tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya. Kehilangan orang tua, kehilangan sanak saudara, kehilangan suami, bahkan begitu kan. Kan tidak ada kehendak kita kan semua itu ya. Untuk tidak sedikit pun ya keinginan untuk kehilangan ya di situ ya. Betul. Ya, tapi terjadi ya. Terjadi. Nah, sikap yang paling unggul di dalam diri Mbak Yuli itu apa? Rahasianya bisa berbagi dengan kita semua. Ya, dengan kejadian tersebut saya berupaya untuk menerima dan tersadar tadi bahwa saya sesungguhnya nggak berdaya, Bu. Jadi sesungguhnya saya itu bukan siapa-siapa. Saya di dunia ini diciptakan bukan siapa-siapa. Dan saya harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada saya supaya saya selamat pulangnya. Ya. Memang tidak bisa dihindari ya bahwa proses itu terjadi ya. Proses kehidupan ya. Pasang surut itu pasti terjadi ya. Di setiap diri manusia kan ya.
tidak mudah menyatakan pasang surut itu gampang, tidak mudah. Tidak. Iya, karena pasti akan mengalami ya. Iya, pasti akan mengalami. Iya. Alhamdulillah Mbak Yuli, dalam aransemen kehidupan kita bisa bincang-bincang persoalan pribadi ya, keluarga dan kehidupan kita sendiri. Setiap langkah pasti ada pasang surutnya. Ada kita mengalami ketinggian, ada kita mengalami kerendahan. Nah, apa tips untuk pengabdian kita supaya tetap stabil? Supaya tetap stabil yaitu berupaya untuk menjaga integritas. Itu ya. Iya, karena saya sering sekali bolong, Bu, sehingga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Bukan hanya Mbak Yuli ya, setiap diri manusia integritas itu diupayakan setiap saat. Karena 10 jam ke depan kita integritas, belum tentu 10 jam ke depannya. Jadi kesadaran ya. Intinya kesadaran untuk integritas. Ada kebolongan ditutupi, kan begitu ya. Nah, bagaimana sikap untuk menutupi kebolongan itu dilakukan setiap harinya? Bagaimana? Tentunya setiap harinya yang dilakukan adalah berupaya untuk beribadah dan mengingat Allah, Bu ya. Mengingat dalam arti mengenal atau hanya menyebut? Berproses, Bu, untuk mengenalnya. Saat ini mengingat dalam arti berproses lah untuk mengenalnya. Ya, mengenal bahwa setiap diri manusia ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Nah, kalau tidak mengenal biji itu ditanam lalu tumbuh pohon kehidupan, bagaimana pasang surut kehidupan dalam arena yang di luar pohon kehidupan? Pasti hidupnya akan berantakan, Bu. Akan kemerungsung karena yakin ya? Seperti yang sudah saya pernah mengalami berantakannya perasaan itu ya. Ya, serasa mau mati sendiri, mau ngilang sendiri ya rasanya. Ya, seolah-olah paling menderita sendiri ya. Betul, Bu. Padahal banyak penderitaan ya. Di seluruh dunia ini tidak luput dari penderitaan kehidupan. Ya. Nah, pasang surut itu kita rasakan sebagai pasang surutnya penderitaan, pasang surutnya kebahagiaan. Ya enggak? Alhamdulillah kalau kita sudah sampai di sana mungkin akan lebih mudah untuk menstabilkan integritas ya, mungkin ya ini. Gimana? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Dalam aransemen kehidupan ada yang namanya aransemen lagu master, di aransemen oleh Mas Idris Sardi, Mas Hendri Lamiri, Mas Ega Liong, ada juga masterpiece-nya oleh Mas Nugra, kemudian ada Mas Rohman Dana, dan ada pesan-pesan lewat lagu aransemen kehidupan ini. Apa yang pernah menjadi satu hujah di dalam batin ya pada saat terpuruk? Lagu apa yang menjadi tadi yang disebutkan yang menjadi motornya? Lagu Tak Berdaya, Bu. Tak Berdaya. Kesombongan. Lagu masternya atau lagu yang dinyanyikan oleh artis? Lagu masternya Kesombong. Oh, master. Kita dengarkan sejenak ya. Kita break sejenak. Alhamdulillah kita dengarkan lagu Kesombongan. Mengapa kamu selalu tak mau mengerti sesuatu yang baik bagi dirimu? Kesombongan itu pasti merugikan dirimu. Harta dan tahta yang membelenggu membuatmu jadi tinggi hati. Semua yang kau punya hanyalah di
tak berarti semua itu milikku. Kesombongan itu telah membutakan mata hatimu. Kesombongan itu telah membutakan mata hatimu. Semua yang kau punya hanyalah titipan. Itu adalah amanah dari Tuhan. Tak berarti semua itu milikmu. Kesombongan itu telah membutakan mata hatimu. Kesombongan itu telah membutakan mata hatimu. Ya, alhamdulillah Mbak Yuli, kita sudah mendengarkan lagu yang berjudul Kesombongan. Itu lagu Master. Iya. Ya, apa intinya dalam kehidupan ini kalau merujuk pada lagu itu? Intinya sebagai manusia harus menyadari bahwa apabila kita sombong itu mata hati kita akan tertutup sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Sudah dirasakan betapa butanya dan betapa saat bisa melihat. Iya, sudah dirasakan. Bagaimana perasaannya saat buta dan saat melihat? Saat buta itu jadi melakukan segala sesuatu tidak dipikir, Bu. Yang penting itu. cepat, yang penting apa. Selesai maunya. Ya. Tidak selesai ternyata. Tidak selesai ternyata. Dan itu dirasakan. Dan itu dirasakan. Peliknya pada saat tidak selesai itu. Iya, peliknya saat tidak selesai itu. Tadi inginnya buru-buru, nggak taunya malah panjang ya ceritanya Iya, ya. betul. Harusnya kerja itu selesai 1 jam, jadinya 100 jam. Berhari-hari. Malah karena melakukan kesalahan malah berbuntut panjang. Iya. Gitu. Maka manusia diberikan tips ya, diberikan suatu wasiat ya dari kakek nenek moyang kita, harus menjaga integritas itu. Betul. Itu ya, intinya ke sana ya. Iya. Supaya tidak kerjaan yang harusnya selesainya 2 jam menjadi 100 jam. Betul. Iya, dilambat-lambatkan oleh nilai yang tidak ada gunanya. Betul. Kebuang lagi ya, banyak kertas yang kebuang ya, Iya, Mbak Yuli. iya. Betul, banyak kertas Bukan yang hanya kebuang waktu ya, Iya. tapi nilai ya, nilai. Dan Jadi- kadang-kadang merugikan orang lain juga, Bu. Ada berdampak juga kepada orang lain yang satu tim itu, sehingga ketiban pekerjaan itu karena kesalahan kita. Satu orang. Iya, Satu orang menjadi 2 orang dan seterusnya. iya betul. Kayak apa, efeknya kayak efek Efek domino. Begitu ya. Iya. Kapan itu disadari? Dalam usia berapa pada saat seperti itu, menyadari itu? Menyadari ya di akhir-akhir ini, Bu ya. Baru ya, Ya, karena sering terjadi juga saya. Sudah sadar kemudian melakukan lagi. lagi. Jadi lambat lagi Lambat begitu. lagi gitu. Hampir rata-rata manusia begitu. Ada yang begitu, ada yang tidak. Adik. Mungkin rata-rata ya. Tapi ada yang begitu, ada yang tidak. Tapi dari tim yang melakukan tugas itu bukan satu orang yang membuat kelambanan itu, bukan? Ya, ada juga yang lain yang membuat kelambanan, tapi kalau dari saya sendiri, saya Menyumbangkan kelambanan. iya betul gitu. Alhamdulillah, tapi sadar ya. Sadar, Bu, alhamdulillah. Gitu, yang penting masih sadar kan. Iya. Ya, terus habis sadar istighfar. Iya, Bu. Mohon Astagfirullah. Aku telah menyumbangkan Iya. nilai sebuah
apa yang tidak bisa kita hitung ya kadang-kadang ya. Waktu demi masa itu ya. Betul. Keadaan kita merugi itu ya. Iya. Ya. Ingat itu ya, Mbak Iya, Yuli ya. iya. Ingat ya itu ya. Apa yang dapat disampaikan untuk closing aransemen kehidupan supaya tidak berlarut-larut dalam kelambanan di dalam bertugas. Iya. Yang bisa saya sampaikan adalah sebagai manusia tentunya kita akan mengalami pasang surut kehidupan tadi. Bagaimana caranya supaya dapat menghadapi pasang surut kehidupan itu dengan baik? Tentunya harus ada ilmunya, Bu. Harus ada ilmunya, dan alhamdulillah SSO ini salah satu solusinya, memiliki LKSS Susilawati Susmono ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan cara untuk menjaga integritas tersebut sehingga meminimalisir kebolongan-kebolongan yang terjadi itu. Cara sudah dilakukan, tetapi istiqomahnya mungkin. Iya, betul, Bu, istiqomahnya. Kalau sudah bolong integritas lagi, itu sudah biasa dilakukan. Iya. Tetapi istiqomahnya yang membuat kebolongan-kebolongan itu ya. Iya, betul, Ya. istiqomahnya. Sekarang menyadari bagaimana cara istiqomah. Mbak Yuli bagaimana menyikapi untuk istiqomah itu? Untuk menyikapi istiqomah itu tentunya berupaya ya, Bu, berupaya bagaimana dan lebih berhati-hati lagi gitu, menjaga integritas. Kan sudah tahu caranya. Iya, sudah tahu caranya. Saya akui, Bu, sering lalai. Oh ya itu. Itu yang dipesan Tuhan, jangan lalai itu Iya, ya. betul. Tapi manusia pada umumnya lalai begitu. Iya, iya. Ya kita semua pada umumnya lalai ya. Hanya ada yang menyadari kelalaiannya, ada yang belum menyadari. Semoga kita masuk ke golongan yang cepat sadar ya. Amin ya robbal Ya, alamin. kan sudah ada kuncinya istighfar ya. Betul. Ya, Rasulullah 100 kali ya dalam satu hari Iya, istighfar ya. betul. Iya. Ya, nah kita kalau ingin mengikuti mungkin itu jalannya, Iya, Bu. jalannya Jalan istighfar terus ya. istighfar 100 Ya, kali. jadi kita tidak sombong ya. Betul, Bu. Kalau kita lupa istighfar kita sombong nanti kan. Iya, iya. Kuncinya kan di situ ya. Iya, iya. Mungkin di situ ya. Iya, Bu. Ya, coba kira-kira diakui atau tidak itu? Saya sangat mengakui. Mengakui ya. Iya. Kita sama-sama mengakui bahwa istighfar itu kadang-kala kita remehkan ya. Betul. Padahal itu kunci ya. Betul, itu Kunci atau pegangan kita untuk integritas ya. Iya. Ya alhamdulillah Mbak Yuli, dalam aransemen kehidupan kita hidup ini ingin manfaat ya. Iya. Walaupun ada anak atau ada cucu, ada keluarga atau ada orang tua, ada orang-orang terdekat, sahabat. Intinya tapi kita kan bermartabat, integritas itu di mata Tuhan kan. Betul, betul. Jangan mengharapkan penilaian manusia, Iya, nggak akan ada sempurnanya nanti. iya. Itu Tapi yang kita- saya juga sering salah di situ. Ya, penilaian di hadap Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Iya. Dan jangan lupa kita menjaga sejarah kehidupan kita, bukti-bukti sejarah napak tilas kehidupan kita yang Iya. kita dapatkan dari ayah ibu. Karena ada dialah, beliaulah, kita ada kan gitu ya. Iya. Jadi kehendak Tuhan lewat mereka. Dan ketiga ya menjaga supaya kita tidak melupakan poros kehidupan kita, pohon kehidupan kita, nasab kehidupan kita kan Iya. begitu ya. Alhamdulillah ya Mbak Yuli Alhamdulillah. dalam Terima kasih. podcast aransemen kehidupan sudah menyumbangkan walaupun kecil, sedang maupun besar itu manfaat, menyumbangkan nilai. Iya. Ya, apa tips terakhirnya? Tips terakhirnya yaitu, Bu, jangan sombong itu, Bu. Tetap, Iya. tips terakhirnya jangan sombong dan lupa istighfar kan. Iya, betul. Kalau sedikit aja lupa jadi sombong kan. Iya, iya. Ya, itu ya Iya, Bu. tips. Alhamdulillah, Alhamdulillah. selamat atas aransemen kehidupannya Mbak Yuli. Iya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan